Oke, ini sekaligus closing statement, pernyataan menutup, tapi saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Al-Khattiri. Tapi sekaligus closing statement. Ya, jangan lama, 2 menit aja. Saya tanggapi tadi, bukan tanggapi, saya tambahkan tadi. Semua yang dipanggil kemarin, itu peristiwanya adalah peristiwa 26 Maret. Oke, ada apa itu? Ada pertemuan di TPUA. Katanya, konferensi pers. Konon kabarnya. Konferensi saya pers tidak tahu, tapi yang jelas Bang Roy, terus Tifa nggak ada di situ. Itu konferensi pers soal ijazah Pak Jokowi. Saya ini menceritakan di Bukan 26 Maret, kan selalu bilang 26 Maret. Itu ada konferensi pers. Saya tidak tahu, mungkin Bang Azam bisa jelaskan. Ya nanti bisa. Ada yang bisa jelaskan. Tadi kayaknya Bu Yuli atau apa bisa jelasin. Saya ada nggak di situ? Boleh sebentar, Ya, Bu. Boleh dikasih ada sebentar. mikrofon. Ibu ada di situ, Bu ya? 26 Maret itu ada apa sih? 26 Maret 2025. Ya. Ada podcast. Di situ ada saya dan beberapa teman. Nah, itu saksi bahwa Pak Roy Suryo tidak ada di sana. Podcast Jadi apa Pak itu? Roy, itu podcast tentang ijazah palsu. Siapa hostnya, siapa ada narasumber saya, siapa? Ada dokter Pak Kang Rizal Fadila. Persiapan ke Solo untuk mempertanyakan ijazah palsu langsung ke Presiden Jokowi. saya ulangi sekali lagi Bu Gul. Saya ada di situ nggak? Pak Roy Suryo saya bersaksi tidak di situ sehingga Pak Roy Suryo difitnah oleh yang melapor. Itu lihat. Dan yang paling penting tidak boleh seorang rakyat tidak berdosa tidak bersalah difitnah. Oke. Amin. Tapi faktanya malam ini Pak Roy masih menghina Pak Jokowi. Bukan. Apanya menghina? Kalau seorang yang ijazahnya palsu, bukan dugaan ijazah palsu. Bentar. Pak Rusarko masih apanya yang menghina? Ya kayak Tidak mempermalukan terima. dengan membuat Itu Ises kok mempermalukan ini gimana sih? Tapi kan sudah sebagai terlapor dan naik. Enggak lah. Susah kalau orang nggak boleh berpikir Begini, cerdas. seorang presiden misalnya dugaan ada ijazah palsu, harus kita buktikan bahwa ijazah itu tidak palsu. Mana Jadi buktinya? kalau misalnya sekarang Buktinya ini, mana? sekarang Balikan Pak lagi ke Jokowi, narasumbernya. kalau Mana mau buktinya? membuktikan ijazah palsu, Balikan aja tinggal narasumbernya, memperlihatkan kepada Mana kita buktinya? semua. Balikan aja ke narasumber. Mana buktinya? Kalau Ada Pak narasumber ijazah baru. palsu, Oke. punya ijazah Ibu dari palsu. TPUA ya, Bu ya? Hati-hati ngomong, jangan nyusul jadi tersangka lagi loh. Hati-hati ngomong. Balikan aja, balikan. Hati-hati, jangan idealis. Hati-hati Anda ya, Hati-hati ngomongnya. Hati-hati Anda Kenapa? kalau bohong di mata Allah. Kamu mau ngomong di mata bahwa Allah, Pak di mata Jokowi Allah. ijazah palsu. Bang Iman, tolong. Dugaan ijazah palsu Ya, kita buktikan. hati-hati ngomongnya. Validasi, Tolong diambil itu. Calon tersangka. Kasih lihat. Kamu kasih saya lihat. laporan. Presiden. Tolong diambil itu. Kasih lihat. Ibu dari TPUA, Ibu ya? Ya, saya aktif di TPU. Calon tersangka ya, ingat catat. Oke. Ini aneh kalau orang bisa mengancam-ngancam kayak gini tuh susah. Dia yang ngancam-ngancam Mas, dia yang ngancam-ngancam. Dia yang menghina. Enggak usah. Macam lah. Usah udah. Dia kan Relax, membela relax. Bang. Langsung closing statement. Saya minta satu nanti. Relax. Bang Iman, Relax. closing statement Ya, satu. nanti saya berikan kesempatan. Silakan Pak Al-Khattiri. Ibu, saya tanya, Dokter Tifa ada di situ enggak? Resmon ada di situ enggak? Ya itu jelas. Tidak ada kata Ibu. Tidak Oke. Oke, baik. Jadi begini. Udah oke. Baik. Saya ini koordinator di timnya Dokter Tifa dan Egy Sujana. Koordinator tim hukum. Saya mengikuti semuanya. Bahkan saya dampingi beliau-beliau ini juga sebelumnya. Ya kan? Itu tidak ada tanggal yang sekarang 22 Januari. Sudah tidak ada lagi di Ini situ lucu yang- lagi Mas. Itu ya, di SPDP. tanggalnya. Itu di SPDP tertulis 22 Januari 22 2025. Januari. Itu ada apa itu, Pak? 25. Ada apa itu? Saya nggak tahu. 22 Januari. 22 Januari 2025. Ada apa? Bukan gitu, sudah berubah tadi. Kita nggak fair juga. Di sini kan nggak ada dari pihak kepolisian. Iya. Enggak Kalau hanya itu dinilai seolah-olah polisi memiliki kecacat lemah dalam administrasi nggak bisa juga. nanti saya bisa Ini peristiwanya yang- enggak saya mau tanya, tanggal 20 Januari yang Anda ketahui ada apa itu? Semua saya tanyain nggak tahu. Oke, baik. Nanti nggak apa. Biar Tidak itu kan tahu. versi Anda. Cuma Kita nggak tahu versi masalahnya- polisi kan. Oke, baik. Di panggilan-panggilan sebelumnya. Di situ tertera tanggal 22. Oh. Peristiwanya tanggal 22. Ya, tapi kan ada dua sisi. Anda mengakui tidak mengetahui apapun. Tapi kan polisi punya versi lain, kita nggak Loh, tahu. bukan, pertanyaan saya kenapa beda? Kita Dengan nggak tahu panggilan karena ada hasil saja. penyelidikan dan penyidikan. tentu. Apalagi saya lebih nggak tahu lagi gitu loh. Oke, baik. Ya sama. Oke, Ya. sekarang saya ke substansi ya. Saya bacakan. Sebenarnya pasal 28F Undang-Undang Dasar 45 itu menyatakan bahwa setiap warga negara itu dapat berkomunikasi, mendapatkan informasi, bahkan di sini dikatakan memiliki, menyimpan dan sebagainya. Ini pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dan itu dirujuk lagi ke Undang-Undang Nomor 14 2008 yang disebut tadi, ya kan?
Singkat aja karena cuma 2 menit waktu ya. Iya, bukan pasal 18. Saya bicara pasal 1. Ayat 3, silahkan dibaca. Itu undang-undang di sini keterbukaan informasi publik. Yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan badan publik, lembaga publik itu adalah yudikatif, eksekutif atau lembaga-lembaga lain yang mendapatkan dana dari APBN. Definisinya begitu. Baik sebagian maupun keseluruhan. Itu disebut lembaga publik. Ya kan? Pertanyaan saya, UGM itu mendapat dana nggak dari APBN? Dapat. KPU itu dapat nggak? Dapat. Saya hubungkan dengan pasal 2 di sini dari undang-undang itu. Semua informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Ya nanti ngomong aja di pengadilan itu Pak. Yang penting. Loh ini kan dialog kita sekarang. Ya bukan. Dialognya terbatas Pak, closing Kan kita statement Pak. dialog. Saya Closing statement Pak. Nah kalau ke pengadilan ya kita nggak. Iya. Ya Oke, sebentar. baik. Kalau gini ini nggak kelar-kelar masalahnya. Saya membacakan. Bisa jam 1 pagi nanti. Masyarakat nonton Bang. Saya membacakan isi undang-undang. Nanti Oke, kasihan Bang Suryo dan Ya, supaya tersangka-tersangka tahu. lainnya. Semua Mau ada punya closing semua nih. statement. Tolong diralat, belum tersangka loh ya. Bang Jangan Suryo dan- ngaco, Saya jangan nggak ngaco. bilang maksud tersangka, calon tersangka yang lain. Lah ya, jangan ngaco. Oke, singkat aja. Saya berikan kesempatan 30 detik lagi. Oke. Silakan. Satu hal lagi, ada undang-undang nomor 14 nomor 31 2014 itu undang-undang masalah perlindungan saksi dan korban. Oke, apa yang mau sampaikan? Pasal 10-nya jelas-jelas menyatakan jika ada laporan atau pengaduan, ya kan, maka tidak dapat dilaporkan balik. TPU akan lagi melapor. Oke. Dari awal ya sebelum ada Ya, pemeriksaan oke, baik. laboratorium tidak dapat dilaporkan balik. Baik. Dan Baik, wajib dihentikan. Oke, clear. Sebentar. Sekaligus closing statement ya. Silakan sekalian menjawab juga. Ya jadi gini, kita kan negara demokrasi ya, kita semua sekolah ya, sudah ada aturannya jelas gitu. Menyampaikan pendapat juga bukan dengan cara-cara berandalan atau sembrono. Jadi menurut saya polisi sudah benar, gelar sudah selesai. Nah, silahkan nanti mau peradilan silahkan nanti buktikan di pengadilan gitu. Karena nggak mungkin bisa diatur pengadilan kita yang mulia saat ini, nggak bisa. Kejaksaannya juga nanti nggak mungkin mereka menzolimi orang-orang pintar, orang hebat seperti ini. Tapi sebagai catatan saya ya, kita kan mengerti itu Ya. bahwa sebagai seorang presiden harus tetap dijaga kehormatan dan martabatnya. Ya, Bu. Ini kalian semua tujuannya itu bukan satu orang yang komplain dengan memiliki data, tidak. Memang kompaknya timnya orangnya itu mulu gitu. Ya, pertanyaan- Orang yang tidak kapok-kapok, bahkan sebagian ada residivis. Residivis. Sebentar. Yang tidak kapok-kapok gitu. Kalau saya aja dulu belum pernah baru dijadiin saya udah takut, makanya hati-hati Ini ngomong. bukan substansi Makanya yang ada dibicarakan. undang-undang ITE menyangkut pencemaran nama baik. Bisa dengan cara-cara, apalagi kan orang-orang yang di sini Sebentar. orang hukum. Bahkan saya ingatkan lagi kepada lawyer-lawyer lagi, udah. Saya kalian kalau udah tahu membacakan mereka yang undang-undang. ribut-ribut, jangan lagi kalian lagi. Ya, tapi ini Yang bukan- berani, makanya bertobat minta maaf aja lah. Mumpung Pak Jokowi baik. mau memaafkan Saya- kalau dimaafin. Oke, Itu baik. selesai. Demikian, Oke. makasih Pak.